Shalom Sobat Fit, kita berjumpa lagi dalam edisi Fit Podcast, Fakultas Ilmu Teologi Podcast. Nah, mungkin sudah lama kita tidak berjumpa dalam program Fit Podcast ini. Tentunya ketika saya kembali ada sebagai host dalam acara Fit Podcast ini, maka ada sesuatu yang akan menginspirasi, memberkati sobat-sobat Fit dimanapun kita berada pada saat ini. Baik, saya Yosua Sibarani akan menjadi host dalam perbincangan edisi kali ini. Mungkin pada penasaran apa yang akan kita bicarakan saat ini. Saat ini saya ditemani oleh seorang narasumber, bukan dosen, bukan pendeta, tapi siapa dia? Mahasiswi Prodi Kepemimpinan Kristen dari Fakultas Ilmu Teologi IAKN Tarutung. Siapa dia? Ini dia, Nursalina Sihombing. Bisa kasih salam kepada Sobat Fit. Hai Sobat Fit. Iya, mungkin Sobat Fit mendengar suaranya saja sudah merasa tenang gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang apa sih dengan Nursalina Sihombing ini? Mungkin Nursalina bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada Sobat Fit. Silakan Nursalina. Jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nursalina Sihombing. Saya semester 6 Prodi Kepemimpinan Kristen. Oke, semester 6 Prodi Kepemimpinan Kristen. Iya, Pak. Iya, mungkin sebelum kita bicara ke hal yang harusnya kita bicarakan gitu ya, Nursalina ya. Mengapa kamu memilih Prodi Kepemimpinan Kristen? Nah, bagi saya itu kan Pak, kalau Prodi Kepemimpinan Kristen itu adalah mendengar namanya saja saya sudah sangat terinspirasi. Di mana pada zaman sekarang itu, terkhususnya di era digital ya, banyak pemimpin-pemimpin Kristen itu yang salah menggunakan posisinya. Dia hanya memikirkan jabatan, namun tidak mendirikan posisinya itu sebagai pemimpin Kristen yang sebenarnya seperti mencitrakan kehidupan Yesus. Itu mungkin menurut saya, Pak. Oke, jadi Nursalina ini dipanggil untuk menjadi seorang Christian leader gitu ya, pemimpin Kristen yang Alkitabiah. Oke, baik Nursalina. Saya berdoa supaya Nursalina mendapatkan apa yang dirindukan dan memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Amin. Oke, baik Nursalina. Saya dengar nih kamu nih punya kemampuan yang tidak biasa dibandingkan mahasiswa lain gitu ya. Betul, mungkin mahasiswa Pak, lain jago nulis, jago berpidato, jago membaca, atau mungkin yang lain-lain gitu ya. Atau mungkin ada yang jago olahraga gitu ya. Tapi saya dengar ini ada sesuatu yang nggak biasa. Katanya kamu pinter buat apa? Kerajinan tangan apa namanya? Tenun tangan kreatif, Pak. Tenun tangan kreatif. Oke, tenun tangan kreatif. Kalau boleh tahu nih, jenis tenun tangan kreatif apa yang Nursalina buat? Nah, kalau saya itu kan Pak, saya itu sebelum saya cerita ke jenis kreatifnya itu, saya terlebih dahulu cerita memulai karir ini. Nah, kalau saya itu dulu dikasih pilihan sama orang tua untuk diberi usaha. Nah, saya berpikir kalau di Tarutung itu apa sih yang identik hasil dari Tarutung itu? Nah, saya berpikir kalau menjahit sudah banyak, tapi kalau kriya tenun ini adalah sangat terinspirasi bagi saya. Nah, kemudian saya les itu sambil kuliah mulai dari saya maba. Semester 1 di IAKN Tarutung. Nah, dulu kan masih online. Jadi, kalau saya itu lesnya ini Jumat Sabtu yang aktif, namun biarpun saya les itu langsung menghasilkan, jadi tidak ada karir saya itu yang terbuang begitu saja. Jadi kalau siap kuliah, saya mulai dari jam 4 sore sampai jam 6 sore itu disitulah mulai bertenun. Jadi karena kuliah sambil bertenun itu, saya bisa menyelesaikan satu set tenun itu, satu setel dalam waktu 2 minggu. Nah, kalau jenis kreatif motif yang saya tenun itu adalah yang pertama, yang dulu praktek pertama saya yang paling saya ingat adalah icor moror, atau yang biasa disebut sekarang itu tumtuman. Jadi tenunan saya itu saya merasa gak mungkin laku yang seperti ini karena masih pelajar ya Pak. Jadi saya giat aja menenunnya. Kalau tidak laku pun nanti entah saya pajangkan aja, nggak apa-apa gitu. Tapi
setengah tahun berjalan, praktek pertama saya ada yang mencari. Nah, jadi terjual itu 1.500.000. Berupa apa? Apakah dia hanya tenunan dari kain biasa atau mungkin jadi baju kah atau jenis pakaian lain gitu? Kalau itu dibentuk jadi songket lah, Pak. Songket. Iya, songket ibu-ibu pada zaman sekarang lah, Pak. Oh, sampai 1 juta ya? Iya, Pak. Itu yang membeli karya dari Nur Salina itu orang Tarutung ini atau dari kampung? Bukan, Pak. Orang Tantom. Tantom? Iya, orang kampung dari saya. Dari mana mereka kok dengar? Jadi kalau ceritanya kan Pak, usaha saya ini bisa orang tahu dari mulut ke mulut. Jadi orang melihat datang ke rumah, kebetulan kakak saya itu membuka kriya jahitan atau kayak desainkan kayak gitu Pak. Butik gitu? Belum butik sih Pak. Iya, belum butik. Jadi orang melihat saya di situ bertenun. Ngapain kau? Katanya begitu Pak. Jadi saya dilihatnya bertenun, cerita-cerita. Mungkin orang yang datang ke rumah saya cerita lagi begitu. Jadi dari situ taunya. Dari mulut ke mulut, pemasaran yang dulu saya tahu masih kayak gitu Pak. Tapi setelah saya semakin dalami kuliah dengan ilmu yang saya dapat di kampus, saya semakin pintar untuk memasarkannya. Strategi marketingnya berubah gitu ya. Sekarang apa strategi marketing kamu? Kalau saya sekarang itu marketingnya saya buat satu akun khusus untuk tenunan saya ini. Apa namanya? Diary Fashion Lina. Itu di Facebook atau Instagram? Di Instagram Pak. Facebook nggak buat? Belum buat sih sejauh ini Pak, karena memang di Instagram pun itu masih 2 minggu yang lalu. Jadi namanya itu Diary Fashion Lina. Artinya kenapa saya mengambil nama itu? Saya mau menceritakan bahwa saya mahasiswa yang bisa kuliah dari hasil tenun saya. Jadi usaha saya ini juga Pak, itu tidak dari orang tua waktu awal membukanya. Jadi itu saya pakai dari uang sendiri, saya beli benang saya, kemudian saya pintal benang ini, kemudian saya bentuk jadi tenunan, saya jual, itu langsung saya buat modal lagi. Tadi Nur Salina bilang kamu sempat les ya? Berapa lama kamu lesnya? Kalau dibilang lesnya Pak, bagaimana ya? Karena saya itu les langsung menghasilkan, jadi tidak nampak dia yang benar yang les gitu Pak. Jadi itu kalau yang fokusnya les itu kan paling 6 bulan Pak. 6 bulan. Ya. Kamu private atau ada bersama dengan teman-teman yang lain? Private Pak. Private ya? Di Tarutung ini? Enggak Pak, di kampung juga. Waktu kuliah online, jadi kamu masih di kampung, kamu sempatkan untuk les ya, private gitu ya. Betul Pak. Jadi efektifnya 6 bulan. Tapi selama les itu sudah ada karya-karya yang kamu hasilkan. Kalau boleh saya tahu, ada berapa jenis motif yang pernah kamu buat? Jadi motif yang sudah pernah saya buat itu kan Pak, yang pertama sekali itu icor moror atau tumtuman. Yang kedua itu icor moror. Iya Pak. Itu bahasa Batak ya? Icor moror. Apa artinya? Kalau artinya masih kurang mendalami sih Pak. Icor moror. Iya, icor moror. Tapi itu biasa disebut tuntuman Pak. Tuntuman Tarutung. Selain itu? Jadi yang kedua itu karya saya namanya Maulana. Iya, dia bukan penyanyi apa dia? Bukan Pak. Jadi Maulana ini dia bentuknya kayak bentuk segi 5 gitu Pak. Segi 5? Iya, bunganya kayak itu dia bentuk bunganya. Maulana namanya. Nanti Sobat Fit bisa lihat ya proses Nur Salina membuat karya tenun kreatif. Tadi yang namanya icor moror, ada Maulana. Kemudian praktek yang ketiga itu ada Bintang Maratur. Iya. Saya pernah melihat sejarahnya Bintang Maratur ini. Dulunya itu katanya yang biasa pakaian kaum muda Bintang Maratur. Tapi mungkin kaum muda sekarang juga sudah lupa dengan budaya-budaya Batak. Iya. Jadi memang dengan tenunan ini kita diingatkan kembali bagaimana sih sejarahnya budaya Batak itu, bagaimana sih pakaian adat yang dipakai pada zaman dulu begitu Pak. Kita diajar untuk mengerti kearifan lokal kita gitu ya. Pak, betul. Karena memang
anak-anak muda sekarang ini lebih ke barat-baratan ya, atau mungkin ke Korea-Koreaan gitu ya. Betul Ya kan? sekali, Pak. Sudah anti kayaknya untuk menggunakan apa istilahnya pakaian atau fashion yang berbau-bau budaya gitu ya. Padahal itu saya kira itu sangat penting untuk menimbulkan rasa cinta dengan budaya kita gitu kan ya. Betul, betul. Jangan sampai nanti negara lain yang mengadopsi, mengaku, mengklaim budaya kita karena kita yang nggak mau mengembangkannya gitu kan ya. Betul sekali, Kadang-kadang Pak. salahnya di kita gitu ya. Oke, kalau untuk kayak Bapak nih, laki-laki Hmm. nih, karya tenun itu bisa berupa apa? Kalau untuk laki-laki sejauh ini, Pak, digunakan untuk jas. Jas ya. Iya, Pak. Jadi Nur Salina buat jasnya sudah tersedia dulu atau Nur Salina memang dari nol gitu loh maksud saya. Mulai dari nol, Pak. Jadi itu nanti kita tenun. Jadi proses pembuatan jas yang sudah saya lihat itu dia berbeda lebarnya. Jadi Hmm. dilihat dari lebarnya aja sih, Pak. Berbeda lebarnya itu, kemudian itu setelah kita tenun, itulah bakal jas. Jadi bakal jas segala dia, Pak. Oh, I see, I see. Oh, jadi tenunan itu jadi bakal jas Iya, gitu Pak. ya. Nur Salina buat langsung jasnya atau bisa kita apa namanya order ke Langsung ke tukang penjahit? jahit, Pak. Oh, oke, oke. Nanti saya kalau misalkan saya mau pesan bisa lah ya. Bisa, Pak. Ada Sangat diskon bisa. khusus mungkin untuk saya. Bisa. Jadi kalau misalkan kamu buat bakal jas gitu ya, Hmm. oke lah kita ambil ambil size yang normal gitu ya. Berapa biayanya? Kalau saya sih sebenarnya belum pernah yang buat bakal Mm-mm, jas, Pak. mm-mm. Tapi kalau normalnya sih untuk songket itu eh sekitar 300 lebih, Pak. 300 lebih, minimal 300.000. Iya, Pak. Itu di harga itu ditentukan oleh apa, Dek? Ditentukan oleh harga benang karena Harga benang. Oh, iya. oke. Kalau bentuk apa tenunannya? Kalau harga Jenisnya? tenunannya, Pak, kalau yang polos itu misalnya seperti Harungguan Tarutung, Maulana, Bintang Maratur, eh itu bisa kita jual sekitar 900.000, Pak. Karena Oh, memang saya sekarang bukan mengejar kuantitas, tetapi yes, mengejar yes. kualitasnya, Kualitas Pak. ya. Karena saya lihat dan bandingkan di penenun-penenun lainnya, mereka memakai benang merces itu atau benang gulung itu dua dilapisi. Mm-mm. Kalau saya tidak, Pak. Satu dia, makanya kualitas tenunan saya itu lebih halus, Pak. Oh, kenapa? Kenapa biasanya orang itu dua benang dilapisi? Itu apa tujuannya? Karena memang rata-rata ya kalau saya lihat di masyarakat Tarutung yang bertenun, Iya. mereka kan mengejar ke penjual di pasar, Pak. Oke. Jadi mereka lebih murah Iya sih, menjualnya, iya sih. baru mereka tidak menyirak selendangnya, Pak. Jadi langsung dijual, baru lebih cepat mengerjakannya. Oh, jadi tergantung target marketnya ya. Iya, Pak. Jadi kemana sasarannya ya. Kalau kita Betul. pasar mungkin orang kan biasanya kan budgetnya kecil ya. Jadi mau yang Iya, murah ya tentu ya kualitas barangnya nggak terlalu ini ya, iya premium gitu betul, ya. Pak. Oh, jadi Nur Salina membuat lebih halus tentu biayanya Betul, Pak. nggak harga pasaran gitu lah ya. Iya, Pak. Jadi memang kalau saya itu kan, Pak, selama Iya. saya bertenun, pengalaman saya itu eh, siap saya tenun, memang kadang tidak ada yang memesannya gitu, tapi saya buat aja stok. Nah, 3 bulan atau 2 bulan setelah udah siap, ada aja orang yang nanyakan itu. Jadi saya belum pernah jual ke pasar. Jadi harga tenunan saya itu Oh. beda dari harga tenunan Iya, iya, orang-orang yang iya, iya, seperti iya. biasanya, Bit. Nur Salina nggak punya keinginan mungkin suatu saat aku juga pengen apa ya punya market di pasar lah target saya gitu. Jadi puji Tuhan ya, Pak. Mm-mm. Eh, Baru-baru ini ada saya dapat berkat. Mm. Kebetulan Mm-mm. di bapak kos saya itu Iya. mengetahui saya bertenun. Oke. Jadi kebetulan udah itu eh, mampulah di bagian finansial. Mm. Jadi diberi tawaran sama saya untuk menjadi manajer membuka usaha nanti setelah lulus di Yogyakarta, Pak. Oh, Yogyakarta ya. Iya, Pak. Tapi mulai dari dasarnya sekarang pemasarannya kita mau pemasaran itu di UMKM Tarutung, kemudian pemasarannya ke Jakarta pamerannya, Pak. Wah, saya berdoa Nur Salina menjadi orang yang sukses nantinya gitu ya. Amin, amin. Selama kamu bertenun begitu, tidak mengganggu waktu kuliahmu. Kalau saya ya, Pak, Mm-mm. merasa saya capek kuliah, dengan saya bekerja itu bertenun, Bertenun, rasanya hilang. refreshing
begitu Pak. Oh gitu ya. Hilang rasa capeknya di kuliah itu. Jadi kalau saya lagi pusing mikirin tugas lah, kayak gitu kan Ambil Pak. tenunan gitu Iya, ya. ketenunan. Seperti semalam, saya sangat merasa bahwa diri saya itu mampu memanajemen waktu. Kenapa saya katakan seperti itu, Pak? Semalam saya masuk kuliah jam 10. Nah, Yes. kemudian saya UAS Mm-mm. sampai jam 11.30. Les kedua saya masuk 14.50 kan. Iya. Jadi pulang kuliah, saya merasa pusing kali dengan tugas-tugas akhir ini kan Pak. Jadi saya pergi ke tenun saya mulai berkreasi di sana. Nah ternyata tidak terasa dengan capeknya saya bekerja itu, capeknya kuliah, sudah selesai setengah. Iya ya. Jadi itu Oke. kayak tempat refreshing saya menurut Iya, saya iya. Pak. Karena Nur Salina punya passion di sana, jadi itu Iya justru betul. menjadi kesenangan gitu ya, karena Iya sudah betul hobi Pak. gitu kan ya. Kalau orang mungkin membuat karya seperti itu, tapi karena dipaksa atau sebuah keharusan, saya kira nggak menikmati gitu ya. Jadi Betul. malah membuat tenun yang kecil aja mungkin rasanya itu udah berat banget Capek gitu ya, sekali capek Pak. sekali gitu ya. Tapi Nur Salina berbeda ya, karena sudah punya hobi di sana, kesenangannya di sana luar biasa. Eh, Teman-teman Nur Salina nih, tahu Nur Salina punya kemampuan atau skill tenun seperti itu? Tahu Pak, tahu. Tahu. Mungkin mereka juga apakah mendukung Nur Salina, misalkan juga mereka mungkin ada yang pernah order ke Nur Salina atau mungkin mereka juga bantu promosi dan sebagainya? Kalau untuk bantu promosi sejauh ini belum sih Pak. Belum. Tapi mereka sering mengatakan, wah memang kalau wanita karir itu begitu. Jadi ada perkataan-perkataan Ya, ya, ya. seperti itu. Iya, iya, iya. Namun mereka itu sering datang ke tempat saya melihat-lihat saja, minta ajarilah begitu Iya. Pak. Tapi saya mengatakan dalam kriya tenun pertama kesabaran Pak. Yes. Kesabaran. Karena kita satu aja benang yang putus harus kita cari di mana yang putus dan di mana temannya. Oh gitu ya. Harus kita sesuaikan. Jadi memang dari pengalaman tenun ini Pak, saya belajar tidak diuji dari fisik kita juga yang bekerja, pikiran kita, tapi yang paling intinya adalah kesabaran Sabar, Pak. emosi kita itu juga Iya, ya betul, diuji Pak. gitu ya. Karena saya dulu baru-baru belajar ini kan, waktu memintal benangnya itu, Iya. menyusun benangnya itu mengkelos namanya, Mengkelos. mengkelos benangnya. Nah, waktu mengkelos benangnya itu adalah yang berantakan. Nah, saya berpikir gini, ambil saja gunting, diguntingkan Yes, saja, yes. begitu Pak. Tapi semenjak saya dalami, ini harus bagian dari masa depan saya. Saya berpikir seperti itu. Saya mulai mendalami, menghidupi kriya tenun ini. Nah, kemudian disitulah teruji kesabaran saya, Pak. Oke. Jadi kesabaran Nur Salina diuji juga dengan Betul sekali, membuat Pak. karya itu ya. Iya. Apa harapan Nur Salina ke depannya mengenai kemampuan Nur Salina ini dan mungkin dikaitkan dengan perkuliahan Nur Salina di kepemimpinan Kristen Yakan Tarutung ini? Sejauh ini yang saya harapkan, Pak, Iya. saya bisa dan mampu mempekerjakan orang, membuka peluang kerja. Nah, dengan saya dari dulu semenjak saya udah kuliah di Yakan Tarutung ini, salah satu tujuan dan impian saya yang paling utama adalah ketika saya sukses, orang lain juga harus bisa sukses seperti saya. Amin. Justru lebih dari saya, begitu. Diberkati menjadi berkat. Betul sekali, Pak. Nah, jadi dengan di samping sarjana saya nantinya, saya merasa begini, sungguh baik kali Tuhan itu kepada saya. Kenapa saya katakan seperti itu, Pak? Saya bisa kuliah sebagian dari hasil tenun saya. Puji nah, Tuhan. Kemudian saya mau menginspirasi untuk teman-teman terkhususnya Sobat Fit, supaya kita itu dalam perkuliahan jangan cepat menyerah. Karena biar bagaimanapun selalu ada jalannya. Nah, seperti saya bukan dari keluarga yang kaya raya orang tua saya. Orang tua saya petani. Tetapi saya bisa kuliah sambil bertenun dengan Diary Fashion Lina. Tuhan. Dengan itu impian saya ingin membuka suatu saat nanti sebuah perusahaan, yaitu tentang
Kria Tenun. Jadi saya ingin mempekerjakan orang-orang di sana dan saya sebagai leadernya tentunya. Puji Tuhan gitu ya. Iya. Saya jadi ingat lagu Jangan Pernah Menyerah. Betul sekali, Pak. Jangan berputus asa Sobat Fit. Kalau kita punya kemauan maka Tuhan pasti buka jalan bagi setiap kita. Tentunya kita dengan mengandalkan Tuhan. Nursalina ini berkata dia bukan siapa-siapa dan dia bukan apa-apa, tapi dia mau tetap mencari potensi dari dirinya yang Tuhan berikan bagi dia, dan dia tekuni itu dengan baik. Dan mungkin dia sekarang belum mendapatkan sesuatu yang besar dari apa yang dia lakukan, tapi kita melihat bahwa sedikit demi sedikit maka dia akan mencapai apa yang dia impikan tadi. Dan kita doakan supaya Nursalina juga bisa menjadi berkat, dan apa yang dia doakan menjadi kenyataan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terakhir ini Nursalina, orang tua mendukung kamu melakukan kegiatan itu? Kalau orang tua mendukung, Pak. Cuman dari dulu saya, Pak, mulai dari kecil fisik saya lemah. Jadi itulah kekurangan saya yang paling fatal, fisik lemah. Jadi di samping saya yang sering sakit-sakitan, Mama selalu berkata seperti ini, Inang, mampunya kau di bagian pikiran, di bagian kognitif seperti itu, Pak. Mampu di situ, mampu di berkarir, mampu menulis, tapi yang paling saya takutkan, Inang, fisikmu seperti itu dikatakan Mama. Cuman saya mengatakan sama Mama, saya jarang mengeluh sama mereka. Jadi saya tidak sering mengatakan, Mak, saya sakit ini tidak. Saya tidak mau membebani orang tua saya. Saya berpikir seperti ini, ketika Tuhan menempatkan saya di Yakain Tarutung, walaupun cuaca yang sering tidak mendukung saya, karena saya itu fobia akan cuaca dingin. Jadi biarpun seperti itu, tapi rencana Tuhan pasti di luar batas pikiran saya. Itu saya katakan dalam diri saya. Di Tarutung saya banyak berkat yang saya terima. Jadi buat teman-teman juga ini sebagai inspirasi bagi kita, ketika kita ditempatkan Tuhan di suatu tempat dan kita mendapat berkat walaupun sedikit, gunakan waktumu untuk memberi sebagai ucapan syukurmu kepada gereja. Itu saya sudah rasakan mulai dari semester 1 saya itu kan penerima beasiswa, Pak. Jadi setiap saya menerima beasiswa, saya tidak pernah memakai uang itu ke lain hal sebelum saya serahkan ucapan syukur saya ke gereja. Nah, jadi bulan 4 akhir kemarin, kebetulan saya siapkan tenun 1 setel, yaitu Harung Guan Tarutung. Jadi ketika saya posting itu, langsung nambur saya dari Batam menelpon saya. Katanya, main sama aku lah itu, katanya. Nah, jadi saya kirim ke Batam. Tenunan kita itu udah ke Batam, udah banyak sih yang make, Pak. Selama saya bertenun itu sudah lebih dari 10 tenunan yang sudah saya siapkan. Nah, dari keluar Sumatera ini? Iya, Pak. Jadi saya pasarkan di luar juga. Kebetulan setelah uangnya ditransfer, saya selalu ingat Tuhan untuk memberikan ucapan syukur, begitu, Pak. Iya. Saya jadi ingat firman Tuhan berkata, kalau kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan bela kita, gitu ya. Betul sekali. Dan mengenai kelemahan fisik yang dialami oleh Nursalina tadi, firman Tuhan juga berkata, dalam kelemahan kulah kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan akan menjadi sempurna. Kan begitu ya. Saya berdoa, kami berdoa juga untuk Nursalina supaya Tuhan tetap berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan, dan percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Nursalina itu pasti tidak pernah melampaui kekuatan Nursalina, gitu ya. Jadi orang tua sehat ya? Orang tua sehat, Pak. Puji Tuhan. Sebagai penutup dari pembincangan kita ini, gitu ya, mungkin sobat-sobat Fit juga pengen mendengarkan, mungkin ada closing statement atau sesuatu yang encourage atau menguatkan, memotivasi sobat Fit. Silakan Nursalina bisa sampaikan kepada sobat Fit. Hai sobat Fit, saya ingin memotivasi teman-teman di hari ini bahwa untuk kunci sukses itu yang pertama adalah mau bersyukur. Nah, ketika kita mau bersyukur, datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yakinlah, saya berprinsip dari dulu,
jika engkau mas, kemanapun engkau dilemparkan, engkau tetap mas. Bukan berarti institusi yang menjadi patokan engkau sukses, tidak. Saya sudah merasakan itu dalam kehidupan saya. Saya bandingkan dengan teman-teman saya yang kuliah di universitas ternama. Iya. Nah, saya melihat dari bagian kognitif, keterampilan, toh juga saya lebih bisa. Agak sombong dikit nggak apa-apa. Nah, tapi itu sudah saya rasakan. Artinya ketika kita benar-benar menekuni mimpi kita, suatu saat pasti kita bisa menjadi orang yang sukses. Dan pada saat ini juga saya lagi menulis puisi yang berjudul Menekuni Mimpi. Menekuni mimpi. Iya, Mungkin sepenggal betul. dari puisinya bisa dibacakan? Sepenggal puisinya itu adalah menekuni mimpi. Dengan mengejar mimpi kita itu, terus kita berlari, terus berlari. Dan ketika kita mungkin terjatuh, pasti orang-orang mengatakan di sekeliling kita, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa. Tetapi ketika Tuhan berkata, kamu harus bisa. Kamu adalah wanita kuat, kamu orang-orang yang terkuat adalah. Jadi di situ bisa kita gapai mimpi kita. Amin, amin. Terima kasih anyway, thank you buat Nursalina yang sudah sharing banyak hal saat ini dalam edisi Fit Podcast. Ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan terkait keterampilan dan hal-hal yang berharga yang Nursalina miliki. Tapi karena waktu membatasi kita, mungkin nanti Bapak bisa undang Nursalina kembali di Fit Podcast ini. Nggak keberatan ya? Nggak kapok ya? Nggak apa-apa ya? Iya. Mungkin kita bisa kembali sharing dan memotivasi, menginspirasi sobat-sobat Fit. Jangan lupa sobat Fit, kalau video ini memberkati, menginspirasi sobat Fit semua, silakan share, like, dan berikan komentar yang baik di kolom komentar. Dan sobat Fit juga silahkan follow akun media sosial dari teman kita Nursalina Siombing tadi ya. Nanti akan saya tuliskan di bawah ini, silahkan di follow, di share juga. Mungkin ada yang pengen pesan order, silahkan langsung saja nanti hubungi akun sosial Nursalina Siombing. Boleh ya? Boleh Pak, boleh. Sangat boleh. Iya, sangat boleh. Nantikan edisi Fit Podcast berikutnya yang tentu akan membahas hal-hal yang menarik lainnya. Saya akan bereksplorasi dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Mungkin ada banyak hal yang belum kita ungkapkan di Fit Podcast ini. Dengan Fit Podcast ini nanti akan saya explore dan kita akan merasa diberkati dan terinspirasi. Salam dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.